Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2023. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil policy paper kami mengenai peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran BOP kesetaraan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan pada PKBM di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Politik Pendidikan yang diampu oleh Dr. Ainul Hayat, SPD, MSI. Saya Kamila Devi. Dan saya Kalia Talent. Baik, untuk eksekutif summary-nya sendiri, jadi PKBM berperan penting dalam menyediakan layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah menyalurkan dana BUP kesetaraan yang alokasinya terus meningkat dari 1,494 triliun pada 2023 menjadi 1,923 triliun pada tahun 2026. Namun, peningkatan anggaran tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas dan pemerataan layanan pendidikan kesetaraan karena masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana. Dengan demikian, kenaikan anggaran belum secara otomatis mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM. Untuk masalah yang pertama, yaitu penyaluran dana BOP kesetaraan belum sepenuhnya menjamin kapasitas operasional PKBM. Berdasarkan data pada materi kebijakan BOSP tahun 2023 yang diterbitkan Kemendikbudristek, penyaluran dana BOP kesetaraan sebenarnya telah mencapai sekitar 96-98%. Namun masih terdapat sekitar 2-4% dana yang belum tersalurkan serta kasus retur rekening yang terjadi pada 22 satuan pendidikan pada tahap 1 dan 24 satuan pendidikan pada tahap 2. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyaluran dana relatif tinggi, permasalahan administratif seperti ketidaksesuaian data rekening dan keterlambatan pemutakhiran data masih menjadi kendala yang dapat menghambat kapasitas pendanaan bagi PKBM. Permasalahan kedua yaitu alokasi anggaran BOP kesetaraan belum berbasis kebutuhan real PKBM. Berdasarkan data perbandingan satuan biaya BOP kesetaraan tahun 2023 mengalami penyesuaian dibandingkan tahun 2022 dengan rentang biaya paket A sebesar 1,3 sampai 2,6 juta, paket B 1,5 sampai 3 juta, dan paket C 1,8 sampai 3,6 juta. Namun penyesuaian tersebut masih lebih berfokus pada karakteristik wilayah sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan real setiap PKBM. Akibatnya masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran yang diterima dengan biaya operasional aktual lembaga. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu validasi data dan pelaporan belum sepenuhnya mencegah pengurangan penyaluran. Inti dari permasalahan ini sendiri yaitu laporan realisasi tahap 1 menjadi syarat penyaluran dana tahap 2. Keterlambatan laporan dapat menyebabkan pengurangan dana sebesar 2-4%. PKBM yang terlambat menyampaikan laporan beresiko tidak menerima penyaluran dana, sehingga kapasitas administrasi dan infrastruktur digital PKBM masih belum merata sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian rekening, keterlambatan pemutakhiran izin, dan ketidaklengkapan data peserta didik atau NISN yang berdampak pada dana beresiko tertunda atau tidak tersalurkan. Masalah administratif dapat berubah menjadi masalah fiskal, keberlangsungan operasional dan layanan pendidikan PKBM dapat terganggu. Masalah yang selanjutnya yaitu kenaikan anggaran belum otomatis menyelesaikan persoalan tata kelola. Jadi berdasarkan data DJPK Kementerian Keuangan, alokasi BOP kesetaraan terus meningkat dari 1,494 triliun pada tahun 2023 menjadi 1,923 triliun pada tahun 2026. Namun peningkatan anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti keterlambatan penyaluran, retur dana, ketidaksesuaian data, dan kendala pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola, ketepatan alokasi, dan pemanfaatan dana dalam mendukung operasional serta kualitas layanan pendidikan kesetaraan. Masalah yang kelima, yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOP kesetaraan masih belum optimal. Nah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOP kesetaraan masih menghadapi berbagai kendala. Informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan realisasi dana belum
selalu tersedia secara terbuka sehingga pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran masih terbatas. Selain itu, kapasitas pengelola PKBM dalam menyusun laporan keuangan belum merata dan standar pelaporan antar PKBM masih beragam. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kesulitan memastikan bahwa dana digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta meningkatkan resiko inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran akibat adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat eh, prinsipal prinsipal dengan pengelola PKBM sebagai agent. Lalu ada pun policy option yang kami berikan. Yang pertama, opsi pertama yaitu integrasi dan sinkronasi data penerima BOP diharapkan mampu mengurangi kesalahan data, mempercepat verifikasi, dan meminimalkan keterlambatan penyaluran dana, namun memerlukan integrasi sistem antara pemerintah pusat dan daerah serta kesiapan infrastruktur yang memadai. Lalu untuk opsi kedua, pendanaan berbasis kebutuhan diharapkan menghasilkan distribusi anggaran yang lebih adil dan sesuai kebutuhan real PKBM karena mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah warga belajar, dan kebutuhan operasional, namun membutuhkan data yang akurat dan mekanisme perhitungan yang lebih kompleks. Yang ketiga, penyederhanaan dan digitalisasi pelaporan. Diharapkan mengurangi beban administrasi, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat proses verifikasi serta pencairan dana. Tantangannya adalah kebutuhan investasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM pengelola PKBM. Lalu untuk opsi keempat, penguatan kapasitas pengelola dan evaluasi berbasis kinerja. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PKBM dalam mengelola anggaran secara efektif, serta mendorong orientasi pada hasil program, namun memerlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar hasilnya optimal. Lalu untuk opsi yang terakhir, penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana. Diharapkan memperkuat pengawasan, meningkatkan abilitas, dan memudahkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program, tetapi membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan PKBM. Selanjutnya ada policy recommendation dari kami. Di sini ada dua. Yang pertama adalah penerapan pendanaan berbasis kebutuhan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan alokasi anggaran yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan nyata PKBM. OECD tahun 2003 menyatakan bahwa pendanaan berbasis kebutuhan lebih efektif dalam menjamin pemerataan akses pendidikan. Formula saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi perbedaan kebutuhan operasional antar PKBM, dan reformasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme alokasi yang telah ada tanpa perubahan kelembagaan yang besar. Untuk kelebihan programnya, yang pertama, distribusi anggaran lebih adil dan proporsional, mengakomodasi kebutuhan operasional yang berbeda di setiap daerah, mendukung pemerataan akses pendidikan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Untuk kekurangannya, membutuhkan data yang lebih lengkap dan akurat, lalu perhitungan alokasi yang lebih kompleks, berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak yang mengalami penyesuaian alokasi, dan memerlukan evaluasi berkala terhadap indikator kebutuhan. Lalu untuk opsi yang kedua ada penyederhanaan dan digitalisasi sistem pelaporan BOP kesetaraan. Yang tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah, dapat diterapkan secara bertahap tanpa mengubah struktur pendanaan, serta pengalaman di Korea Selatan dan Estonia menunjukkan digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kelebihan dari program ini mengurangi beban administrasi PKBM, mempercepat verifikasi dan penyaluran dana, meningkatkan akurasi data dan kualitas pelaporan, mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Untuk kekurangannya, membutuhkan investasi awal pengembangan sistem, infrastruktur teknologi antar wilayah belum merata, dan memerlukan pelatihan bagi pengelola PKBM, dan risiko gangguan teknis dan keamanan data. Untuk penutup, berdasarkan hasil analisis, permasalahan utama dalam pengelolaan BOP kesetaraan tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada alokasi mekanisme penyaluran, serta tata kelola yang belum optimal. Oleh karena itu, pendanaan berbasis kebutuhan menjadi rekomendasi utama karena mampu menghasilkan distribusi anggaran yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata PKBM. Kebijakan ini perlu didukung oleh penyederhanaan dan digitalisasi sistem pelaporan agar
pengelolaan dana BOP kesetaraan ini menjadi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan kesetaraan secara berkelanjutan. Sekian pemaparan selesai paper dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.